Halo guys, jumpa lagi dengan aku Andika, di channel Dika Molly. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Semoga begitu. Citra ikan gabus impor sebagai primadona kontes sedikit demi sedikit mulai terkikis. Kini cana lokal mulai diperhitungkan. Selain cana Marulioides yellow asal Danau Sentarum, Kalimantan Barat, yang memang sudah lama kondang, beberapa tahun terakhir muncul cana limbata, yang memiliki fans sendiri di kalangan pecinta ikan hias cana. Cana limbata berasal dari perairan pegunungan di Pulau Jawa. Meski tubuhnya kecil dan pendek, pamor ikan tersebut dapat menggeser ikan-ikan impor lainnya. Posturnya kecil saja, panjang maksimal ikan tersebut tak lebih dari 20 cm. Beberapa penghobi menyebutnya gabus gunung atau cana gacua. Ada juga yang menyebutnya cana limbata, masuk kategori Longistomata dari familis Snakehead berukuran kecil, yang hanya mampu tumbuh sekitar 16 cm. Nah, di Jawa, masyarakat lebih mengenal ikan bertubuh kecil itu dengan nama ikan kotes. Meski terkadang ikan tersebut diburu untuk menambah asupan protein, kini limbata mulai naik kasta, masuk akuarium kontes beradu cantik dengan jenis lainnya. Sungguh mengesankan bukan bos? Yang membuatnya beda dengan lainnya adalah perpaduan warna coklat dengan kuning pada sirip atas dan ekor belakang. Itulah yang istimewa, sebab, yang jamak ditemukan adalah warna oranye pada dorsal dan ekornya. Sebelumnya, gabus gunung atau si limbata ini marak beradu cantik di Jawa Tengah, yang meliputi Semarang dan sekitarnya. Berdasar penelitian, gabus gunung tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia bagian barat, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Pada habitat aslinya, gabus limbata hidup di hulu sungai, sumber mata air jernih, dan parit persawahan. Hal itu berbeda dengan gabus besar yang cenderung hidup di hilir sungai dan rawa-rawa. Meski hidup di lingkungan dengan kadar oksigen tinggi, cana limbata mampu mengambil oksigen langsung dari udara sehingga dengan volume air yang sedikit pun, mereka masih bisa bertahan hidup dan berkembang. Saat temuan awal, ikan tersebut memiliki warna dan corak yang sama dengan gabus pada umumnya. Agar corak dan warna khas dari limbata muncul, diperlukan perlakuan khusus, salah satunya melalui penetrasi pakan hewan hidup yang mengandung protein tinggi. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah saat pemindahan dari habitat asal ke akuarium, pengunjung mengabadikan salah satu cana peserta kontes. Menurutnya, yang perlu diadaptasi adalah suhu. Jika gagal beradaptasi dengan suhu kota, gabus gunung bisa terkena white spot dan penyakit velvet. Jika itu terjadi, yang perlu dilakukan adalah pengobatan segera, sebab, jika tidak, akan berdampak pada aktivitas ikan yang cenderung pasif, lalu, nafsu makan menurun. Pada tingkatan yang parah, ikan akan menabrakkan tubuhnya ke akuarium akibat rasa gatal. Agar warna ikan cana limbata cepat keluar, coba beri 5 jenis makanan berikut ini, agar cana limbatamu tambah mempesona. 1. Udang. Udang diketahui mengandung banyak protein baik untuk ikan cana limbata dan dipercaya dapat mempercepat keluarnya warna. Akan tetapi, cana limbata yang diberikan udang biasanya cana ukuran sedang hingga dewasa. 2. Cacing tanah. Makanan yang satu ini dapat dikasih dari mulai cana limbata masih kecil. Selain mengandung protein, cacing tanah juga baik untuk proses penyembuhan tubuh atau sirip cana yang rusak atau luka. Cana limbata dapat terluka saat menabrak dinding akuarium atau terluka saat bertarung. 3. Jangkrik. Serangga darat ini salah satu makanan yang disukai cana. Jangkrik biasanya bisa didapatkan dengan mudah di pedagang pakan burung. 4. Kecoa dobia atau kecoa kayu Argentina. Protein dari kecoa ini sangat tinggi dibanding jangkrik dan cacing. Cana yang diberi asupan makanan yang baik akan mengalami proses pertumbuhan yang baik pula, serta warna dan motif yang dimiliki cana tersebut akan cepat muncul. 5. Pelet khusus cana atau cana food. Pelet khusus cana ini diklaim dapat memaksimalkan pertumbuhan pigmen yang dimilikinya. Untuk memberi makan cana, pelet disesuaikan dengan pigmen ikan yang dimiliki. Sebagai tips agar cana mau makan pelet, ia harus puasa terlebih dahulu, sekitar 2-3 hari tidak dikasih makan. Kemudian untuk awal pemberian pelet dimulai dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Kondisi tank.
Cana limbata memiliki panjang berkisar dari 10 hingga 20 cm. Warna yang mereka miliki berupa warna keabu-abuan berbintik-bintik dengan banyak titik biru di setiap siripnya. Untuk perbedaan antara jantan dengan betinanya, limbata jantan memiliki sirip punggung dan sirip anal yang lebih tinggi dibandingkan dengan betinanya. Hal ini bertujuan untuk menarik pasangan ketika musim kawin. Selain itu, limbata betina memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan jantannya. Mereka termasuk jenis cana mouth breeder, di mana telur-telur yang sudah dibuahi akan dijaga oleh ikan jantan dengan cara dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika anak-anaknya sudah menetas, ibunya akan memberikan mereka makanan berupa telur-telur yang tidak dibuahi. Berkembang biak. Membedakan jenis kelamin cana limbata cukup sulit. Satu-satunya cara yang bisa diandalkan untuk mendapatkan calon indukan adalah dengan memelihara sekelompok ikan dan membiarkan ikan mencari pasangan sendiri. Seperti semua anggota grup Canidae, Anda sebaiknya memulai dengan kawanan 6 ekor atau lebih. Dari kawanan kecil ini, sepasang ikan akan berjodoh, dan sesudah pasangan terbentuk, Anda disarankan untuk dengan cepat mengambil semua ikan lain dari akuarium. Cana limbata jantan adalah mouth brooder dan akan sangat berhati-hati merawat anaknya. Hanya sedikit cana yang bisa berkembang biak dengan baik di akuarium tanpa naungan tanaman. Pembiakan bisa dipancing dengan membiarkan tank tidak dikuras selama periode panjang, lalu lakukan penggantian air besar dan isi akuarium dengan air yang lebih sejuk dan segar. Cara ini diyakini bisa membantu memulai respons pemijahan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time guys, dadah.